Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, supaya pada saat gue upload video baru, kalian yang tahu duluan guys. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka mata, buka telinga, buka hati dan nalar kita. Ini kabarin dah, sehat kabeh yo. Hari ini kita akan mohon maaf sebelumnya, ini saya dalam perjalanan keluar kota, jadi sambil tag suara untuk konten kali ini. Yang jelas konten kali ini itu saya ambil temanya karena saya shock sebenarnya. Shock itu bukan karena melihat kejadian yang belum terprediksi, tapi shocknya itu justru karena sesuatu hal yang sudah diprediksi ternyata benar-benar kejadian. Gini dah, kadang-kadang kita memprediksi sesuatu yang mungkin, mohon maaf, tidak terlalu baik atau mungkin sesuatu yang buruk, tapi justru sesuatu yang buruk itu kejadian. Jadi ya ini ibaratnya seperti itu. Tapi entah ini sesuatu hal yang buruk atau ini mengkonfirmasi beberapa hal, nah kita bahas. Beberapa waktu lalu, saat Presiden Jokowi mengumpulkan ketum-ketum partai di istana, lalu ditanya oleh wartawan terkait cawe-cawe Pilpres 2024. Beliau, Presiden Jokowi, mengatakan tidak cawe-cawe, wong kita cuman ngobrolin tentang program-program untuk masyarakat dan lain-lain lah, pokoknya ngeles lah, intinya ngeles. Terus yang kedua juga nanti kata kita ikut cawe-cawe pun kan gak ada yang dilanggar. Ini yang beliau katakan waktu itu seperti itu. Cuman kemarin beliau mengumpulkan youtuber, terutama youtuber channel politik dan lain sebagainya, seperti Akbar Faisal, Yahya, terus siapa lagi lah, channel politik yang dipanggil. Channel kita belum dah, channel kita kan baru ya. Andai kata pun baru, andai kata pun channel kita sudah lama dan subscriber serta ininya udah banyak, channel kita juga gak diundang karena kita channelnya kan cenderung oposisi. Nah, oke, tidak masalah, presidennya siapapun kita akan tetap kritisi. Cuman yang khusus yang ini, Pak Jokowi ini ternyata mengkonfirmasi kemarin, menyampaikan bahwa untuk kepentingan bangsa dan negara beliau harus cawe-cawe kayak Pilpres. Nah, ini bagi saya mengkonfirmasi minimal dua hal. Jadi gini dah, logika politik kita, logika kita harus kita tata tidak sekedar linier dengan isi berita yang berjalan, namun juga kita perlu melihat behind the scenes, apa latar layar di belakangnya, apa ini kayak kita memainkan bidak catur. Jadi kita memainkan bidak catur itu kan melihat saat lawan memainkan bidak catur A, ini apa yang akan di
7. Yang kedua, apa yang terbuka dari itu. Jadi misalkan memajukan pion, misalkan dari dia maju pion ternyata itu terbuka jalan, misalkan untuk menteri atau untuk ster atau untuk benteng, untuk mengambil mangsa yang lain. Nah, sama seperti permainan catur itu. Jadi yang disampaikan Pak Jokowi ini, presiden kita ini menyampaikan bahwa demi bangsa dan negara dia harus cawe-cawe itu. Indonesia akan jadi negara besar. Ini sekarang posisinya masih di middle income, negara dengan middle income, supaya bisa jadi negara dengan penghasilan yang tinggi, bagaimana minimal 10.000 US dollar misalkan. Itu hal-hal yang linier, yang terjadi apa adanya, maksudnya terjadi sesuai dengan isi berita dan apa yang disampaikan. Tapi di balik itu sebenarnya mengkonfirmasi yang pertama bagi saya, ya rezim ini sudah susah dipercaya. Susah dipercaya karena apa? Karena kemarin mengatakannya tidak cawe-cawe, sekarang mengatakan cawe-cawe. Ini yang harus dipercaya, yang perkataannya yang kemarin atau yang sekarang, kan begitu. Kalau seorang pemimpin untuk dipercaya itu susah, dan track record tidak bisa dipercayanya itu tinggi. Dari urusan SMK lah, dari awal-awal itu kabinet akan profesional lah, tidak ada orang partai lah, ya itu kabinet ramping, tidak gemuk, dan ternyata hasilnya sangat berbeda. Itu dari awal-awal itu belum lagi urusan ekonomi meroket, dari urusan apa, kita sangat sulit mempercayai. Ya hari ini pun yang dikatakan seperti itu pun juga susah kita percaya, karena track recordnya bisa dikatakan orang Jawa itu esok teli sore tempe. Jadi ada hal-hal yang kita harus perjuangkan, kita harus support pemerintah pada saat memang pemerintah tersebut melakukan hal-hal yang semestinya. Namun kalau itu tidak terjadi, ya kita perlu kritisi, kita perlu supportnya dalam bentuk kritik. Nah, kembali ke pokok bahasan tadi, bahwa saat ada perkataan seorang presiden menyampaikan bahwa dia akan cawe-cawe Pilpres 2024 dikarenakan untuk kepentingan masyarakat segala macam, ini mengkonfirmasi bahwa tidak layak dipercaya. Karena sebelumnya dia mengatakan tidak cawe-cawe, tidak seperti itu. Jadi ini mengkonfirmasi perkataan yang pertama adalah bohong, dan yang sekarang dikonfirmasi oleh perkataan yang pertama, perkataan yang sekarang ini adalah bohong. Jadi menurut saya, ya bohongnya di mana? Bohongnya banyak. Bohongnya bisa ya antara cawe-cawe dan tidak cawe-cawe. Yang kedua, benar-benar buat rakyat apa enggak gitu loh. Kalau orang pembohong itu kan niatnya pun juga bisa diragukan, akhirnya begitu. Itu konfirmasi yang pertama. Konfirmasi yang kedua disampaikan oleh tempo.co, menyampaikan fix, jelas bahwa Presiden Jokowi dalam pemilu 2024 nanti dia tidak netral. Itu jelas. Ya, itu catatan buat kalian semua Anda. Ini catatan buruk bagi negeri kita. Seorang presiden itu penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, penyelenggara. Kalau dia nyalon lagi, ya sesuai dengan
sesuai dengan role yang ada. Namun jika dia tidak nyalon lagi, selesai masa tugasnya dua periode, maka seharusnya etikanya sebagai seorang negarawan netral, memberikan kesempatan kepada semua orang, tidak menghalangi satu dengan yang lain, syukur-syukur tidak mendukung salah satu calon. Nah, yang ini dia mendukung mungkin salah satu atau salah dua calon, yang belum jelas ini yang mau didukungnya gimana. Yang kedua, rezim ini juga menghalang-halangi calon yang lain yang dianggap dikhawatirkan punya potensi elektoral yang tinggi, sehingga berdampak kepada kukut, kalau bahasa Jawa itu kukut, bangkrutnya rezim ini. Seharusnya rezim ini belajar untuk bisa ikhlas dengan apa yang dia lakukan sekarang. Apa yang dia lakukan sekarang belum tentu dilanjutkan, belum tentu dijalankan oleh rezim berikutnya. Setiap rezim punya cara, punya ini sendiri. Ya biarkan saja. Dahulu saya saat punya pengganti pegang organisasi-organisasi yang pernah saya jabat, ya adik-adik saya ya siapapun, serah siapapun yang mau jadi, ya kebutuhan saya bisa support. Saya justru pengen adik-adik saya lebih dari saya. Kalau sekarang kan enggak. Orang yang sudah tidak jadi itu yang diinginkan adalah yang jadi semoga lebih buruk daripada dia dulu, sehingga bisa mengatakan piye dah isi enak zamanku toh, kan begitu. Itu karena keinginan yang menurut saya salah konsep dalam bernegara, salah konsep dalam mencetak negarawan-negarawan. Sekali lagi teman-teman, kita perlu mencerdaskan masyarakat, perlu memberikan perspektif yang yang jernih, membuka nalar dan logika politik kita, karena kita mau menghadapi pemilu, namun tetap selalu bahagia menghadapi pemilu ke depan, selalu memberikan support gagasan-gagasan yang bagus untuk negara dan masyarakat. Dan satu hal, tetap bersyukur, mensyukuri perbedaan dan mengikhtiarkan persatuan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.